Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Setelah kita kemarin maksudnya pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cepat rambat bunyi pada beberapa medium, yaitu pada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, kali ini kita akan membahas kayak gini, yang disebut dengan efek Doppler. Nah, ini kita masuk yang B. B itu adalah tentang efek Doppler. Nah, mungkin bisa banyak banget efek Doppler, butterfly effect, dan sebagainya kayak judul film. Nah, efek Doppler itu kayak gimana? Kan tadi masih hubungannya sama cepat rambat bunyi ya. Jadi kita ngomong, kamu dengar, masih kalian dengar, saya ngomong, kalian dengar, teman kalian ngomong, dia dengar. Tapi gimana kalau misal dua yang ngomong ini, satunya jalan, satunya bergerak? Kayak misal kalian lagi di jalan, terus tiba-tiba dengar mobil ambulan. Nah, kayak gitu. Terus tiba-tiba pas lagi di kalian diam, kan nanti semakin dia jauh dia akan semakin hilang kan suaranya, jadi kayak gitu kan. Jadi kayak ada tinggi terus habis itu rendah. Nah, kayak gitulah yang disebut dengan efek Doppler ya. Nah, efek Doppler itu gimana? Jadi kayak gini, misal ini ada seseorang, ini ada orang ya, ini ada orang di sini. Terus habis ini ada sebuah mobil ambulan, kasihan mobil yang dia itu membunyikan klaksonnya, terus dibunyikan. Ini kayak lagi gila gitu kan, lagi gila, terus dia pengen bunyiin klaksonnya, cuma dia di pinggir jalan ya, ini ya orangnya ya. Ini di pinggir jalan, terus ini orangnya bikin jalan di jalan raya. Nah, lagi jalan, ini orangnya lagi diem. Nah, terus tiba-tiba bunyiin klakson, kayak gitu kan. Terus sampai dia itu jalan sampai ke ujung kayak gini. Nah, itu maka akan berlaku persamaan seperti ini. Nah, Fp sama dengan V ditambah Vs per V ditambah plus minus ya Vp, ini adalah Vs. Nah, kayak gini. Ini untuk persamaannya. Jadi pakainya V itu adalah cepat rambatnya. Kita tulis dulu di sini adalah Vp, itu adalah frekuensi pendengar. Frekuensi pendengar dalam hertz ya, pendengar. Ini agak banyak banget nanti diketahuinya. Ini juga Vs itu adalah frekuensi sumber. Nah, ini juga hertz. Sementara kalau V itu adalah cepat rambat bunyi di udara ya, cepat rambat bunyi di udara, atau pada saat keadaannya itu, atau saat posisinya tersebut. Sementara untuk Vp itu adalah kecepatan pendengar sama dalam meter per sekon, pendengar iya dalam meter per sekon. Sementara Vs itu adalah kecepatan sumber. Sumber dalam meter per sekon. Nah, jadi ada berapa, ini persamaannya adalah frekuensi. Jadi yang didengar itu seberapa kekuatannya. Nah, sama dibandingkan dengan cepat rambatnya bunyi di udara. Gimana sih cara ngitung cepat rambat bunyi di udara? Di video sebelumnya udah ada. Nah, ini kok ada plus minus. Nah, plus minus ini gimana? Nah, plus minus itu ada juga nih keterangannya sendiri-sendiri ya. Dua ini keterangan untuk plus minus pada efek Doppler. Plus itu taruh sini aja dulu. Plus ini, jadi yang plus itu bisa pada Vp juga pada Vs. Nah, ini misal untuk Vp dulu ya, atau kecepatan pendengarnya. Benar, kecepatan pendengar plus, kalau dia itu nilainya plus, kalau misal mendekati sumber. Nah, dia akan bernilai positif jika dia mendekati sumber. Dia juga bisa juga negatif kalau dia menjauhi sumber. Menjauhi sumber. Contohnya gimana? Contoh kalau misalnya kita mendengar, ini mobilnya di sini. Nah, mobilnya ini dia misal jalan ke mobil yang dia itu diam, mobilnya terus bunyiin terus habis itu dia jalan terus deketin. Nah, itu dia positif, maka nanti pakainya positif. Kalau dia ini bunyi dia jauh, nah berarti ini negatif kayak gitu. Terus habis itu di sini juga ada Vs. Vs itu positif kebalikannya dari pendengar. Dan dia positif kalau menjauhi pendengar.
Ini negatif kalau dia itu mendekati pendengar. Nah ini kayak yang satunya ngejar, yang satunya ngejauh ya. Jadi kayak misal kisah-kisah bucin zaman sekarang ya, satunya deketin, satunya ngejauh. Jadi kalau dia positif, kalau menjauh pendengar, satunya mendekati sumber, dia positif. Dan itu digunakan untuk masukin sini. Untuk contoh soalnya nanti setelah video ini ya, nanti saya sendirikan dulu untuk contoh-contoh dan juga latihan soalnya biar lebih enak juga. Nah, terus ini untuk efek Doppler. Jadi persamaannya hanya satu aja ini ya. Jadi gimana sih kalau bunyi itu bisa berbeda-beda suaranya? Yaitu bergantung sama efek Dopplernya ini. Nah, terus setelah ada efek Doppler, ternyata kita baru masuk ke bagian yang selanjutnya, atau aplikasi dari gelombang bunyi atau alat-alat yang mungkin bisa bermanfaat dalam gelombang bunyi. Ada apa aja? Nah, ini bisa. Yang satu itu adalah dawai. Nah, kita akan membahas tentang dawai. Kita kan kemarin di gelombang mekanik, terutama gelombang stasioner, itu kan udah dibahas sedikit ya tentang dawai. Dawai itu udah pasti ya, dua ujungnya adalah ujung terikat semuanya. Gak mungkin dia itu akan membentuk ujungnya bebas. Kalau ujungnya bebas ya dia nggak bakal bunyi. Nah ini misal satu ketikan pertama, misal kalian gitar, tek, nah itu kan satu. Nanti kan lama-lama dia akan menggetar banyak gelombang. Di sini bisa dikatakan adalah L-nya. L-nya saya bikin besar ya. L. Nanti juga bisa sama kalau misal ini bentuknya. Nah bisa banyak juga bisa. Ini bukan nggak pakai perut sama simbol kayak kemarin ya, nggak usah. Ini di sini hanya menandakan bahwa kalau di sini satu ketikan pertama berarti dia adalah nada dasar. Kalau ini udah tiga berarti nada atas ke tiga. Kalau cuma ada satu dua ketikan kayak gini berarti nada atas pertama kayak gitu. Jadi satu ketikan, dua ketikan, tiga ketikan. Nah berarti ini nanti ada hubungannya sama apa? Hubungannya adalah panjang kali dengan panjang gelombang. Gimana hubungannya? Hubungannya adalah N sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2 untuk lambda N gitu. Oh itu ada N-nya buat apa itu? Nah, N-nya itu untuk menunjukkan bahwa dia itu nada keberapa atau petikannya petikan yang keberapa. Nah itu adalah N adalah jumlah nada dasar, jumlah nada. Nah, nadanya mulai dari N sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, seterusnya. Kalau misal N1 berarti dia itu adalah nada dasar. Nada dasar. Kalau misal N0 ya, sorry. N0 adalah nada dasar. N1 berarti nada atas pertama. Ini ya tulisnya, nada atas pertama. 2 nada atas kedua. Gimana kalau misal mau nyari panjang gelombangnya? Mau nyari panjang gelombangnya juga boleh. Berarti nanti lambda sama dengan 2L per N plus 1. Jadi sama ya persamaannya. Ini ada lambda dan juga ada L. Ada lambda. Berarti mungkin bisa nyari frekuensi. Bener juga. Bisa nyari frekuensi juga. Gimana sih caranya? Nyari frekuensi juga sama. Fn itu kan dari mana? Dari lambda kalikan F. V sama dengan lambda kalikan F. Berarti frekuensi Fn sama dengan V per lambda, ya kan? Dari V per lambda ini nanti kita masukin dulu ya persamanya. Dari Fn sama dengan V per lambda, kita rubah lambdanya jadi 2L per N plus 1, atau bisa ditulis V N plus 1 dibagi dengan 2L kayak gini. Berarti Fn-nya nanti sama dengan N plus 1 dibagi 2L dikalikan dengan V. Ini untuk frekuensinya. Itu juga boleh kayak gitu. Nah ini saya hapus dulu, saya tuliskan di sini. Untuk frekuensinya. Nah, untuk frekuensinya atau Fn berarti sama dengan tadi apa? N plus 1 dibagi dengan 2L dikalikan dengan V. Nah, ini juga boleh. Kalau nanti kalian mau nyari lagi, misal masih belum puas kayak gitu kan, Fn adalah frekuensi ke N. Kalau misal kalian mau jadiin V
V-nya itu kayak misal kemarin kan kita udah tahu tuh cepat rambat pada dawai itu adalah V sama dengan akar F per ini ya, kecepat rambatnya. Nah, ini kemarin apa? M per L atau koefisien untuk setiap dawainya. Nah, koefisien untuk setiap dawainya adalah F per ini yang nanti bisa diubah dia jadi akar F per rho kalikan A. Nah, nanti kalau misal kalian mau hubungin dengan gaya dan juga cepat lambat juga boleh. Berarti nanti bisa ditulis Fn sama dengan N plus 1 per 2L dikalikan dengan akar F per rho kalikan. Nah, itu juga boleh kayak gini. Nah, cuma nanti ada bedanya apa? Kalau misal di sini N itu nada dasarnya N1 itu adalah nada dasar 1, ini nanti Fn itu mulainya dari 1. Jadi Fn S1 misal F1 banding F2 banding F3 yaitu sama dengan 1 banding 2 banding 3. Jadi kalau di sini tadi kan mulainya dari 0, 1, 2. Kalau di sini nanti frekuensi nada dasar ya berarti 1, frekuensi nada atas pertama berarti 2, frekuensi nada atas kedua berarti 3 dan seterusnya. Untuk contohnya nanti kita akan masuk ke pembahasan setelah ini ya. Nah, pada video selanjutnya yang akan saya bikin untuk khusus bagian latihan soal. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Silahkan nanti untuk menuju ke video selanjutnya untuk pembahasan tentang apa aja sih yang dapat dihitung pada gelombang bunyi selain dawai. Nah, nanti ada pipa organa, baik pipa organa kan pada suling ya, pada suling. Kalau ini kan pada gitar atau petikan, bisa petikan dawai, petikan apa saja. Nah, itu bisa juga bahkan kalau misalkan kendang itu kan juga dia akan membentuk sebuah gelombang bunyi di dalam kendang yang membentuk ujung teringat. Nah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau pertanyaan bisa tanyakan lewat WhatsApp dan juga bisa diskusi secara langsung. Oke ya, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Silahkan untuk menuju latihan soalnya agar lebih paham gimana cara penyelesaian atau penggunaan persamaannya. Jadi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.